Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan nama saya Yanto Suswana, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Subang. Pada saat ini saya berdua bersama Ibu Ani Nurlaira. Beliau adalah guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 4 Pabuaran. Dalam kesempatan ini saya bersama Ibu Ani akan melaksanakan sebuah percakapan pra-observasi, di mana percakapan ini bertujuan untuk mempersiapkan Bu Ani yang akan melakukan observasi kelas, sehingga pada saatnya nanti beliau ada gambaran tentang bagaimana pelaksanaan observasi kelas tersebut. Baik, pertama-tama saya akan memberikan semacam gambaran ke Ibu Ani bahwa tujuan dari percakapan kita ini adalah untuk mempersiapkan Ibu pada saat nanti melakukan observasi kelas apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Ibu Ani rencana kapan mau mengadakan observasi? Di minggu depan Pak. Ya baik, tepatnya di hari apa? Di hari Rabu. Hari Rabu di kelas berapa Bu? Ibu Di kelas 7D. 7D, baik ya. Apa tujuan yang sudah Bu Ani buat dalam RPP pada saat pembelajaran nanti di kelas 7D? Oke. Tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasikan berkenaan dengan norma dalam masyarakat. Baik. Selain itu, peserta didik juga dapat menunjukkan contoh dan perilaku yang sesuai dengan norma di dalam masyarakat, dan kemudian peserta didik dapat menyajikan dalam bentuk laporan, dan di situ ada suatu permasalahan yang akan saya bahas dan peserta didik dapat memecahkan masalah tersebut. Baik. Oke. Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi pada saat nanti pembelajaran nanti? Pak, ada 3 area yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu berkenaan dengan pengetahuannya, jelas ya Pak ya. Ya. Terus keterampilannya. Terus yang terakhir sikapnya. Baik. Jadi pada saat pembelajaran nanti Ibu ingin saya mengobservasi bagaimana cara Ibu mengembangkan nilai-nilai mulai dari pengetahuan, kemudian keterampilan dan penilaian sikapnya. Baik. Strategi atau metode apa Bu yang akan Ibu terapkan pada saat pembelajaran nanti? Oke, pertama dengan menggunakan pendekatan saintifik, istilah siapa ya. Betul. Terus dengan menggunakan model atau metode PBL, Problem Based Learning. Ya. Kerja kelompok Pak, sama nanti ada tanya jawab juga. Tanya jawab, berarti semacam diskusi ya Bu ya. Baik. Kemudian pada saat di akhir nanti akan ada semacam refleksi mungkin ya Bu ya. Refleksi dari pembelajaran itu, baik itu siswa maupun Ibu sendiri sebagai guru. Pertama, refleksi saya lakukan itu kepada siswa. Di akhir pembelajaran saya menanyakan kesimpulan dari pembelajaran hari tersebut. Betul. Terus yang untuk refleksi untuk diri saya sendiri di akhir saya ingin tahu dan menanyakan bagaimana perasaan anak setelah mengikuti pelajaran saya. Iya, bagus. Oke Bu Ani, saya kira cukup untuk percakapan pra-observasinya. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin Bu Ani sampaikan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu. Dari hasil pra-observasi ini, saya menjadi tahu gambaran yang tadi Bapak jelaskan. Oh ternyata iya, saya itu harus mempersiapkan metode, media, apalagi pokoknya satu perangkat itu, dan biar nanti tahu gambaran saya itu harus bagaimana ketika mengajar, biar terarah dan tersusun. Baik. Betul Bu Ani, sebetulnya tujuan dari observasi kita nanti di kelas itu bukan berarti saya ingin menjudge ya, bukan berarti ingin menilai Bu Ani pada saat pembelajaran seperti apa, tapi justru saya ingin membantu Bu Ani ingin mengobservasi apa nih, bagian apa. Di sini kan Bu Ani sudah jelas tadi ya, ingin meminta tolong ke saya bahwa Bu Ani ingin diobservasi pada saat melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, termasuk nanti juga apakah
strategi dan metode yang diambil sudah tepat atau belum, termasuk pada saat refleksinya bagaimana respon siswa setelah melakukan pembelajaran. Baik, saya kira cukup Bu Ani. Demikianlah percakapan pra-observasi yang kami lakukan saya bersama Ibu Ani. Sampai ketemu lagi nanti pada saat pembelajaran observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Oke, udah siap pembelajaran hari ini? Sebelumnya coba rapikan terlebih dahulu. Persiapkan alat tulisnya, terus rapikan mejanya. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. KM, siapa KM-nya? Jadi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, katanya berdoa dimulai. Sudah tahu kan sekarang pembelajaran apa? Sekarang pembelajaran. Sekarang modulnya sudah ada, bukunya sudah ada, tulisnya juga sudah ada. Coba lihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Oke, alhamdulillah kelas ini sudah luar biasa bersih. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Adila, Adil, Ahmad, Andi, Anita, Ajis. Sebelum ke pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nih, ini speakernya kecil, jadi mohon untuk tidak bersuara tapi nyanyi bareng ya. Boleh sambil berdiri. Suara lagunya keluarkan. Sekarang pertemuan di bab 2. Minggu lalu kita ngebahas apa? Ngebahas apa minggu lalu? Apa? Sejarah kelahiran Pancasila. Minggu lalu kita ngebahas sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin sebelum ke materi kalian konsentrasi
juga di modul yang kalian bisa. Itu, April. Boleh, siapa yang mau membacakan? Ada, yuk. Baca aja. Oke, baca. Norma adalah kaidah, aturan atau adat, kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Oke, ini ada pengertian norma ya. Norma itu aturan atau kaidah. Ingat ya. Sebelum berdiskusi, Ibu bakal bagi kalian dalam 6 kelompok. Nah, ya, 6 kelompok ini nanti mejanya 4 di rapat juga 4 di belakang rapat, ini rapat itu rapat. Ya, oke boleh. Sok sekarang rapatkan 2. Iya. 3 laki-laki 3 perempuan. Udah nerima semua soalnya. Yang setiap kelompok itu berbeda kasusnya. Ya, ada yang kasus bos, ada yang kasus bullying dan ada yang kasus bolos. Apa itu kasus? Apa tidak mendapatkan orang bolos sekolah. Oke. Nah sekarang kalian jawab pertanyaan dan pecahkan hafalan tersebut. Ya, kerjakan secara bareng-bareng. Gotong royong. Mengambil hak orang lainnya. Mencuri hak orang lain. Udah selesai semua ya? Ini udah selesai semua. Sekarang sesi presentasi. Absen dulu. Nih, sesi presentasi yang maju ke depan itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Haji, selamat siang Bu Ani. Perkenalkan, nama saya Yanto Suswana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Subang. Dalam kesempatan ini, kami bertiga akan mengadakan percakapan pasca observasi dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Antara saya dengan Bu Ani telah mengadakan observasi di kelas, Pak. Ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan pula, ini adalah Bapak Haji Santoso, pengajar praktik saya. Kemudian ini Bu Ani Nuraila, kebetulan beliau rekan sesama guru di SMP Negeri 4 Pabuaran. Beliau mengampu pelajaran PPKN. Baik, langsung saja Pak ya. Ya, siap. Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah mengadakan observasi di kelas Bu Ani. Apa yang Ibu rasakan pada saat kita melakukan observasi pembelajaran di kelas? Kemarin pas masa pembelajaran KBM kelas 7D ya Pak ya? Iya, 7D. Sebenarnya kaget, dalam hati pulang kaget ya, biasanya mengajar ya apa adanya gitu. Sekarang harus ada kamera di mana-mana, terus ada yang mendampingin itu sih Pak. Oh gitu ya. Cuman kalau udah berjalan, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Jadi kaget di awalnya, Ya. cuma setelah berjalan ya biasa lagi gitu ya. Baik. Sesuai yang sudah kita bicarakan pada saat percakapan pra observasi, apa area pengembangan pada saat observasi kemarin yang sudah Ibu laksanakan? Kemarin saya mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, dengan cara kemarin itu pembagian tugasnya juga berbeda sesuai karakteristik peserta didik itu sendiri ya Pak Betul. ya. Ya. Terus mengenai area pengembangan itu ada 3 aspek. Pertama pengetahuan, terus keterampilan sama sikap. Iya. Kemudian pada saat kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran, kemudian saya observasi, bagaimana Bu hasil dari tujuan pengembangan baik berupa dari sikap, aspek, kemudian berupa sikap, keterampilan, pengetahuan, termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa orang yang pertamanya emang kan saya tuh tiga profil pelajar Pancasila berpikir kritis itu ya Pak Betul, ya, betul ya. mengenai pengetahuannya. Cuman ada siswa yang namanya kerja kelompok, ada yang mengerjakan, ada yang tidak gitu Pak. Mungkin yang belum tercapainya itu siswa yang tersebut. Kalau selebihnya alhamdulillah semua kelompok sudah menjalankan tugasnya, udah bertanggung jawab, terus gotong royongnya juga ada. Itu hanya sebagian yang belum. Berarti dalam penerapan dari segi diferensiasi maupun penilaian sikap, pengetahuan dan satu lagi tuh keterampilan, pasti ada kendala ya. Kira-kira kendalanya apa tuh waktu kemarin? Kendalanya berkenaan dengan kan baru siswa itu baru kelas 7 ya Pak ya. Betul. Sedangkan mungkin cara berpikirnya, apalagi saya kemarin menggunakan problem based learning di mana anak itu dikasih suatu masalah. Nah, itu pemecahan masalah itu kalau kita enggak benar-benar menjelaskan, anak itu nggak ngerti. Itu sih hambatannya. Tapi alhamdulillah karena setiap kelompok itu ada yang bisa dibilang udah mahir saya pembagiannya. Jadi ada peserta lain yang peserta didik lain yang menjelaskan. Mungkin siasat lainnya Bu, misalnya atau dalam kelompok itu harus ada siswa yang seperti apa gitu? Kalau saya itu dalam pengelompokan, apalagi nanti di ending ada keterampilan berprestasi, presentasi, mohon maaf, ada presentasi, saya ambil ada yang aktifnya. Oh begitu, jadi siswa yang aktif itu disisipkan di setiap kelompok. Bagus sekali itu Bu, salah satu solusi ya saya kira. Tadi kan Ibu bilang misalkan ada beberapa siswa yang masih kurang aktif lah ya bilang nih. Penyebab
Sebelumnya mungkin Ibu sudah diketahui mengapa gitu siswa itu tidak aktif. Udah Pak, sebenarnya anak itu biasanya kenapa tidak aktif karena rasa malunya, kurang percaya dirinya. Belum percaya diri. Belum percaya diri. Apalagi anak-anak yang sekarang kebanyakan anak perempuan nih Pak. Malu, padahal dia bisa. Sebetulnya gitu. Mampu, cuman karena rasa malunya lebih besar dari belum terbiasa. Ya, mungkin belum terbiasa. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal seperti itu? Saya akan melakukan mungkin untuk pembiasaan itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana caranya untuk menangani anak-anak yang emang sekiranya mampu tapi dia masih segan untuk aktif gitu Pak. Terus mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran saya yang untuk mengaktifkan siswa itu sendiri. Iya, lebih. Kapan rencana untuk melaksanakan rencana yang Ibu tadi? Kapan mungkin dari setiap pembelajaran juga saya selalu akan meningkatkan. Betul. Nah terus mungkin saya juga kompetensi gurunya saya sendiri mungkin dengan cara mengikuti, saya tuh sekarang juga udah mengikuti platform Merdeka Mengajar, ya, PMM. Alhamdulillah. Kedepannya mungkin akan ikutan CGP. Alhamdulillah betul. Iya, Ibu juga sekarang sedang dalam proses pendaftaran ya. Dalam proses pendaftaran. Baik Bu, itu sangat bagus sekali Bu program yang seperti itu, termasuk saya juga merasakan manfaatnya yang sangat signifikan lah dalam pembelajaran. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Ibu bisa lolos seleksinya, bisa mengikuti calon guru penggerak seperti saya, seperti beliau Pak Haji. Oke, mungkin ada hal-hal yang lain ingin disampaikan terkait mungkin refleksi dari kemarin pada saat kita pembelajaran observasi pembelajaran klasik. Ada hal yang ingin Ibu sampaikan mungkin ke saya pribadi, baik ke atau mungkin untuk refleksi Ibu sendiri mungkin. Untuk refleksi ke depannya mungkin saya akan mengajar lebih baik lagi dan untuk yang sendiri saya ucapkan terima kasih karena udah melibatkan saya. Jadi saya tahu ternyata CGP itu kayak gini. Nanti juga kan kalau misalnya insya Allah saya lulus, saya pasti akan belajar bersama Pak Yanto. Iya, terima kasih. Ya Bu Ani, terima kasih atas kesediaannya untuk saya libatkan dalam kegiatan mulai dari observasi dan pasca observasi. Saya sengaja memilih Ibu Ani dengan tujuan salah satunya adalah Bu Ani akan mengikuti jejak saya, jejak Pak Haji dalam program pendidikan guru penggerak. Karena insya Allah Bu tidak akan merasa rugi, malahan akan sangat banyak manfaat sekali yang akan kita rasakan. Terima kasih sekali Bu Ani sudah bersedia untuk dilibatkan dalam observasi kelas ini pembelajaran. Mungkin cukup untuk percakapan kita hari ini. Tetapi sebelumnya Pak Haji mungkin akan memberikan semacam umpan balik mungkin kepada saya terkait pelaksanaan observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Ani. Baik itu umpan balik, mungkin saran atau kritikan atau semacamnya. Mangga Pak Haji. Siap, saya mengapresiasi antara kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu yang mana itu merupakan salah satu program dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Kegiatan tadi dialog khususnya di pasca observasi, saya melihat Pak Yanto itu sudah sesuai dengan rule-nya, yang mana kegiatan untuk komunikasi yang diberikan itu adalah yang namanya teknik coaching. Teknik coachingnya itu sesuai dengan alurnya, alur tirtanya sudah dapat, di mana Ibu melakukan kegiatan menyampaikan tujuannya. Pak Yanto itu menanyakan apapun sampai terakhir Pak Yanto menanyakan kapan harus dilaksanakannya dan Ibu pun melakukannya kegiatan tersebut sehingga komitmen dalam diri Ibu itu muncul. Nah ini yang disebut dengan teknik coaching yang sesuai dengan alurnya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu, khususnya di video, penyampaian video dan pelaporan tadi juga sudah bisa saya lihat, rasakan.
cukup sangat barangkali itu yang saya lakukan. Semoga Pak Yanto juga jangan merasa puas dengan kegiatan yang sudah saya diberikan kepada rekan sejawatnya. Saya berharap Pak Yanto dapat terus semangat berbaginya seperti ini dan menjadi barometer atau contoh-contoh bagi guru-guru yang lain yang sudah mampu mengajak rekan sejawatnya untuk mengikuti jejaknya Pak Yanto ini. Itu saja barangkali Pak Yanto. Untuk Ibu komunikatif sekali, alhamdulillah apa yang disampaikan dengan Pak Yanto pertanyaannya dijawab dengan rule-nya gitu kan, sehingga Pak Yanto cukup mengetahui kata kuncinya dengan jelas. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari mulut saya ini. Oke, baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi dari kami, dari saya sendiri, Yanto Suswana, dibantu oleh Ibu Ani, kemudian didampingi oleh Pak Aji sebagai PP. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.